Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kembali bersama saya Firly. Sebelum mengawali hari, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita bersatu dalam doa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah, berkat, dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Di pagi hari ini kami mau mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti, memahami, kami boleh menjalankan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 8 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yohanes pasal 8 ayat 8 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu terkasih, dalam hidup ini ada kalanya kita diperhadapkan dengan perkara, dengan permasalahan yang sulit. Ibarat ada peribahasa yang mengatakan bagaikan makan buah si malakama. Kita harus memilih, menentukan sikap, dan mengambil keputusan yang tepat di antara dua pilihan yang sulit. Bapak Ibu terkasih, Yesus pun ketika mengajar di Bait Allah diperhadapkan dengan perkara yang sulit. Ahli Taurat dan orang Farisi dengan sengaja menjumpai Yesus dengan membawa perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Mereka ingin di depan banyak orang mendengar pendapat Yesus mengenai perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Injil Yohanes dengan jelas mengungkapkan maksud mereka yang sebenarnya. Maksud mereka adalah untuk mencobai Yesus. Itu ada di ayat 6. Mereka dengan sengaja membawa perkara itu untuk menjerat Yesus, yang kemudian hari mereka jadikan sebagai dasar untuk menyalahkan Yesus. Bapak Ibu terkasih, berdasarkan hukum Musa, perzinahan adalah kejahatan yang patut dihukum berat. Lalu akhirnya Yesus membungkuk dan menulis dengan jari di tanah. Setelah Yesus didesak, kemudian ia berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu." Ada di ayat ke-7. Ternyata secara perlahan mereka pergi dan tidak seorang pun melakukannya. Bapak Ibu terkasih, kemudian Yesus meminta kepada perempuan itu untuk tidak lagi berbuat dosa. Yesus tidak hanya menjawab dengan tepat perkara yang ia hadapi, tetapi juga yang penting adalah menyelamatkan perempuan itu dari hukuman atas dosa yang ia perbuat. Melalui pengalaman ini, kita diingatkan jika berhadapan dengan perkara yang sulit, permasalahan yang sulit, janganlah mudah menyerah. Minta hikmat Tuhan seperti Yesus yang menghadapi perkara itu dengan tenang, dengan tidak gegabah. Kalaupun kita diharuskan untuk memilih, jangan cepat-cepat
berbicara. Atau jangan cepat-cepat ambil keputusan. Tapi terkadang kita pasti pernah melakukannya. Karena sudah emosi duluan, kita sudah marah duluan, akhirnya yang keluar dari mulut kita bukanlah keputusan yang tepat. Bukanlah keputusan yang baik. Tidak dengan kepala yang dingin. Mari Bapak Ibu, kita terus belajar untuk datang dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya di dalam namanya ada jawaban atas perkara, atas permasalahan yang paling sulit sekalipun. Pesannya adalah tetap tenang menghadapi perkara yang sulit. Ingatlah, Tuhan itu terus beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang kami dengarkan bersama. Melalui renungan tadi, kiranya kami terus belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi setiap persoalan, setiap permasalahan, setiap perkara dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk menenangkan hati dan pikiran dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, kami yakin perkara yang sulit itu bisa dihadapi. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah penyertaan-Mu yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya Tuhan yang terus senantiasa memberkati kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami, tugas dan pelayanan kami, dan kiranya terus menjaga, melindungi, dan menopang kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat.